Terima kasih saudara, masih selalu setia menyaksikan Sahur Time bersama saya, Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Pada sesi ini, Pak Kiai Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan dari saudara di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp dan akan dijawab di sesi ini. Di mana sesi ini adalah sesi Anda bertanya, Kiai menjawab. Namun sebelum menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian, saya mengingatkan kembali kepada saudara di rumah untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Nah, Pak Kiai, sebelum saya bacakan pertanyaan dari para pemirsa, mungkin bisa dijelaskan apa manfaat dari istiqomah itu, Kiai? Kang Amin, luar biasa Kang Amin sebenarnya. Karena kita tahu al-istiqomah itu ainul karomah. Istiqomah itu sumber daripada karamah. Karomah itu kemuliaan. Banyak orang istiqomah misalnya menghormat, melayani kedua orang tuanya. Ibunya misalnya. Dia jadi mulia. Ada tetangga saya kalau mau berangkat kerja itu. Setiap pagi dia itu berdonasi atau naruh uang di kotak amal Kang Amin. Itu 10.000 kadang saya intip itu. Kadang 50.000. Jadi sebelum kerja. Dan saya lihat kehidupannya luar biasa Kang Amin. Barokah. Ini manfaatnya luar biasa. Karena itu saya mempunyai keyakinan dan tolong para pemirsa di rumah yakinkan ini. Bahwa al-istiqomah, orang yang istiqomah itu akan menjadi sumber kemuliaan. Walaupun sedikit. Baik, menarik sekali Kiai ya. Nah, ada pertanyaan dari pemirsa. Ibu Gendis di Jawa Timur. Pak Kiai, apa yang harus dilakukan seorang muslim untuk menjaga istiqomahnya? Yang pertama Kang Amin harus sadar bahwa apa yang dilakukan itu ada manfaatnya. Man amila sholiham fali nafsih. Kalau Anda berbuat baik istiqomah, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Yang nomor 2, harus mempunyai kesadaran bahwa dengan istiqomah ini akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sehingga ketika kita melakukan ini kita akan termotivasi untuk berbuat baik tiada henti. Itu Kang Amin. Baik, Kiai, ada pertanyaan dari Ibu Siti di Palembang. Pak Kiai, bagaimana cara mendidik anak agar rajin sholat? Yang pertama orang tuanya harus mengajarkan sholat. Jangan sampai kita hanya ngomel-ngomel, marah-marah, sholat nak. Tapi dirinya sendiri nggak sholat. Kan begitu Kang Amin. Sehingga diajarkan misalnya mulai dari kecil. Umur 7 tahun, tolong perintahkan anakmu untuk sholat. Sholat nak, cara sholatnya seperti ini, ikutin bapak. Kemudian setelah umur 10 tahun, kok masih saja nggak sholat? Ya kasih hukuman tapi jangan keras-keras. Kasih peringatan, kalau kamu nggak sholat nak dosa. Nah ini Kang Amin. Sehingga ada proses. Ini adalah bagian daripada tadrij. Upaya sedikit demi sedikit untuk mengajarkan dan membiasakan sholat kepada anak kita. Itu Kang Amin. Baik, Kiai. Jadi untuk mengajak sholat pun sebenarnya harus istiqomah juga ya? Istiqomah. Dia harus istiqomah melakukan sholat, istiqomah mengajak sholat agar tahu balasannya. Nah karena ini Ibu Marina di Jakarta Barat itu bertanya. Ya. Apa balasan bagi seorang yang istiqomah di dalam beribadah? Subhanallah, kita perhatikan ada orang yang mendapatkan karomah yang tinggi karena keistiqomahannya. Nanti insya Allah ada tamu yang hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana beliau ini rajin beristiqomah misalnya menyantuni anak yatim Kang Amin. Kemudian saya dengar sendiri ahli baca surat Yasin. Istiqomah nih. Kemudian ahli menghormat orang tua. Lah ini luar biasa Kang Amin. Dan saya lihat sendiri
rezekinya dilancarkan oleh Allah, hidupnya dimakmurkan oleh Allah. Alhamdulillah. Karena barokah apa? Karena barokah istiqomah, continue dalam melakukan kebaikan. Baik, Itu Kiai. kan. Ini masih bulan puasa, Kiai. Karena ini sahur time. Kalau sahur sih nggak ada masalah dengan makanan, Kiai. Iya, iya. Tapi kalau buka puasa ini ada masalah ini, Kiai. Iya. Terutama bagi ibu-ibu. Uh-uh. Dan Ibu Anissa di Depok menanyakan, Pak Kiai, saya kalau masak harus mencicipi untuk mengoreksi rasa. Apakah mencicipi makanan di saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Mohon penjelasannya, Pak. Tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ibu-ibu di rumah karena harus menyiapkan makanan bagi keluarga yang lain, dicicipin ujungnya sendok. Kalau ditanyakan batal apa tidak? Tidak. Tapi ada yang mengatakan makruh, Kang Amin. Makruh itu ya tidak berdosa, cuma kalau bisa dihindari. Ya kalau umpamanya disiasati, ada salah satu keluarga mungkin yang sedang haid yang bisa mencicipi, ya disiasati begitu agar terhindar daripada makruh. Tapi kalau ditanya batal apa tidak Pak Kiai? Tidak batal. Ya, asal tidak mencicipi semangkok, Kiai. Itu bukan mencicipi, doyan itu namanya. Baik, Kiai, kita ke pertanyaan selanjutnya ke Bapak Sukardi di Ngawi. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah rasa bangga yang berlebihan itu termasuk sombong? Kang Amin, apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Sesuatu apabila sudah melewati batas menjadi tidak baik. Bangga dengan apapun. Dan itu tidak boleh, Kang Amin. Misalnya bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan sedekahnya, jangan. Karena begini para jemaah sekalian, kalau ada orang merasa bangga dengan ibadahnya, berarti dia merasa baik. Betul Kang Amin? Betul, Kiai. Padahal dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibanggakan? Wong sama-sama nggak jelas. Paling cuma kita ikhtiar sebaik-baiknya menjadi orang baik. Urusan diterima atau tidak diterima tidak ada yang tahu. Karena itu aneh Kang Amin. Kalau ada orang bangga dengan ibadah, bangga dengan ilmu. Aneh. Padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ngaku-ngaku baik? Itu Kang Amin. Ya, karena itu saran saya tetap ibu di rumah ibadah yang rajin. Benar Kang Amin? Benar. Berikan yang terbaik dalam hidup, prestasi yang tinggi. Tapi tolong jangan ada kesombongan. Tetap kita merasa kita ini banyak kekurangan. Tawadu itu Kang Amin. Jadi tetap harus rendah hati, Kiai. Rendah hati. Meskipun performa kita kebaikan, melakukan kebaikan yang luar biasa itu Kang Amin. di membanggakan amal itu tidak boleh, Kiai. Tidak boleh Kang Amin. Tidak boleh. Karena kita sekali lagi tidak ada yang tahu amal kita diterima apa tidak. Lah kalau tidak tahu kenapa kita harus bangga? Itu Kang Amin. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat jelas, Kiai. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Fitri di Pekalongan. Pak Kiai, bagaimana hukumnya puasa bagi wanita hamil? Baik, kalau mau puasa, kalau dia tidak ada masalah dengan kehamilannya, dengan janinnya, silahkan. Tetapi kalau ibu yang hamil ini merasa kalau saya Kiai, kalau puasa terus sedangkan saya sedang hamil, saya khawatir janin saya bermasalah. Maka boleh tidak puasa. Dan ibu semacam ini nanti setelah bulan puasa mengganti dan bayar fidyah. Tetapi kalau ada seorang ibu misalnya hamil, kemudian ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Dijawab, saya nggak puasa Pak Kiai karena kalau saya puasa itu lemes. Bukan karena janin, enggak, saya itu lemes. Maka ini namanya meninggalkan puasa karena dirinya sendiri. Maka dia berkewajiban nanti setelah Ramadan hanya mengganti puasanya tanpa fidyah. Itu Kang Amin. Baik, Kiai, jadi untuk yang hamil bergantung kondisi kesehatan masing-masing, Kiai ya? Kesehatan masing-masing. Oke, selanjutnya Kiai ada pertanyaan dari Bapak Andi di Bekasi. Bagaimana hukumnya azan saat sholat berjamaah di rumah? Silakan azan. Tapi usahakan ya jangan pakai speaker nanti tabrakan sama masjid ya. Memang adzan itu diperuntukkan untuk menunjukkan masuknya sholat. Misalnya di kamar kita karena sekarang itu sholatnya masing-masing di rumah, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Setelah itu qomat seperti biasa. Itu Kang Amin. Karena adzan itu menunjukkan masuknya sholat. Kemudian di internal kita juga dianjurkan setelah adzan itu iqamah. Boleh Kang Amin? Sunnah hukumnya. Ya sunnah. Ya. Baik, untuk saudara di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf tidak bisa dibacakan semua pada hari ini karena keterbatasan waktu. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali lagi bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa ditransfer ke dakwah peduli COVID dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Nah, saudara sekalian, sesaat lagi kita akan kedatangan tamu Haji Ahmad Sahroni, anggota DPR RI. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.